Bab 1211 sampai dengan 1215. Ibu. Saat Ibu dan Lin Dong bertarung di dunia sangkar roh terakhir kali, apakah Ibu menyadari bahwa dia luar biasa? Itu sebabnya Ibu tidak menyakitinya. Ibe bertanya dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Tuan Lin jelas bukan orang biasa. Dapat dikenali oleh Ibu Ratu Elf. Bagaimana orang bisa melakukannya? Isa tersenyum pahit di dalam hatinya ketika mendengar ini. Lin Dong sangat luar biasa, benar-benar orang mesum yang paling mesum. Bukannya aku tidak ingin menyakitinya, hanya saja aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Selain itu, Isa mengerti. Dilihat dari hembusan napas Lin Dong di saat-saat terakhir. Bahkan jika dia menggunakan segala cara dan kartu trufnya, dia mungkin bukan lawan Lin Dong. Kuncinya adalah Lin Dong masih terlalu muda. Inilah fokus Ratu Isa dan alasan mengapa dia menghargai Lin Dong. Dia memiliki jiwa yang kuat di usia yang begitu muda. Di masa depan, menerobos dunia tidak sesederhana makan dan minum air. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling sulit untuk ditingkatkan. Lin Dong menaklukkan level tersulit, dan sisanya mudah. Ibe, tidak peduli bagaimana kamu dan Lin Dong berkembang, kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Tahu, ini akan sangat bermanfaat bagi para elf. Isa berpikir sejenak dan tidak memberitahu Ibe situasi sebenarnya pertarungan antara Jie dan Lin Dong. Agar tidak terlalu memberikan tekanan pada gadis ini dan membuatnya merasa rendah diri. Hal ini akan mengakibatkan lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan. Aku tahu, jangan khawatir. Ibu, Tuan Lin sangat mudah bergaul. Aku sangat menyukai perasaan bersamanya. Nyaman sekali. Spirit casual, untuk sisa waktu. Lin Dong sangat rendah hati di kota Weiyang. Semua urusan publisitas diserahkan kepada He Yaoting. Dia seperti bos di belakang layar, habiskan saja uang dan buat keputusan besar. Saat ini, Lin Dong harus bersyukur karena dia telah menyetujui keputusan He Yaoting untuk memilih. He Yaoting mampu naik dari bawah dan menjadi makmur di jalan komersial kota Jiangyang. Dia memang sangat cakap. Meski tanpa dana, Anda bisa menjadi pebisnis ternama melalui usaha Anda sendiri. Sekarang ada dukungan dana tak terbatas Lin Dong. Hasilnya berbicara sendiri, membuka jalan melalui uang. Segera dia mendirikan pijakan di kota Weiyang. Dia mulai terus mengirimi Lin Dong materi dan harta yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tuan-tuan. Tentu saja, poin Senhao juga bertambah, meski kecepatannya tidak terlalu cepat. Namun keunggulannya adalah stabilitas dan aliran yang stabil. Ini tidak seperti kesepakatan sekali pakai seperti Lin Dong yang menghadiri pelelangan, dan itu akan menarik perhatian sebagian orang. Sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi klan Lan. Lin Dong tidak terburu-buru. Dia tidak pernah memikirkan kapan dia akan menjadi orang nomor satu dunia. Tidak ada ambisi seperti itu. Tidak perlu kuat, cukup mampu melindungi diri sendiri. Sebenarnya saat ini, tujuan Lin Dong datang ke dunia sangkar roh telah terlampaui. Ketika dia memasuki dunia sangkar roh, dia hanya ingin menerobos kesulitan sebelumnya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan krisis klan Lan. Sekarang kekuatan Lin Dong telah melampaui alam dewa dan mencapai alam kaisar setengah langkah. Apa yang bisa dilakukan keluarga Lan untuk menyerang alam Xingsu? Bahkan jika klan Lan keluar dengan kekuatan penuh, mereka ada di sini untuk mati. Oleh karena itu, Lin Dong berhenti panik dan mulai mengejar jalur pembangunan yang stabil. Akumulasi ratusan ribu poin ketuhanan adalah proses yang panjang dan tidak boleh terburu-buru. 2 bulan berlalu dengan cepat lagi. 2 bulan ini sungguh membosankan. Lin Dong jarang keluar. Bahkan ketika saya keluar, saya tinggal di rumah untuk waktu yang lama.
mengajak Tuan-Tuan dan Ni Hongdo untuk bersantai. Mereka bertiga berjalan bersama, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti keluarga tiga orang yang harmonis. Hanya saja Lin Dong terlihat terlalu muda. Sosok Ni Hongdo yang dewasa dan montok tampak seperti wanita muda cantik berusia 30-an yang telah melahirkan seorang anak. Tuan-Tuan adalah gadis kecil lucu lainnya yang terlihat seperti boneka porselen. Bahkan Ni Hongdo terkadang berjalan di jalan dan memandang Lin Dong dan Tuan-Tuan, berpikir dalam hati. Betapa hebatnya jika kita benar-benar bisa membentuk keluarga dengan Lin Dong, punya anak, dan menjalani kehidupan terpencil sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Jika Lin Dong bersedia, dia dapat memiliki 2 atau 3 anak untuk membentuk keluarga beranggotakan 4 orang atau keluarga beranggotakan 5 orang. Dia benar-benar bisa menyerahkan segalanya. Alasan mengapa Ni Hongdo masih lajang di usianya yang begitu tua bukanlah karena dia tidak memiliki siapapun yang mengejarnya, tetapi karena dia memiliki standar yang terlalu tinggi dan meremehkan pria di planet Yinghuo. Tapi ketika kami sampai di Lin Dong, dia sedikit malu pada dirinya sendiri. Saya merasa bahwa saya tidak layak untuk Lin Dong. Mungkin ini yang sering dikatakan semua orang, jika tidak bisa terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dia tidak menyukai siapapun yang bisa menyukainya. Dia bisa menyukainya, tapi orang lain tidak bisa menyukainya. Ini adalah kenyataannya. Tentu saja, ini semua hanyalah fantasi Ni Hongdo, dan dia juga tahu bahwa hal itu mustahil untuk diwujudkan. Dengan kekuatan dan identitas Lin Dong, dia pasti tidak akan membuat pilihan ini. Sekalipun dia setuju, kekuatan di belakangnya tidak akan setuju. Dan ada satu hal lagi. Anak-anak tidak bisa dilahirkan di dunia sangkar roh. Tidak peduli seberapa nyata perasaan di sini, tidak ada bedanya dengan dunia nyata, ini tetaplah dunia virtual. Sebagian besar orang datang ke alam sangkar roh untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka, dan sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk menghasilkan uang karena mereka tidak dapat lagi bertahan hidup di alam sangkar roh. Ketika kekuatan jiwa meningkat ke tingkat tertentu, ia akan kembali ke dunia nyata. Lin Dong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Ni Hongdo. Dia hanya tahu, karena gadis kecil Tuan-Tuan memiliki dukungan harta yang cukup, tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia sudah terlihat seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun. Saat pertama kali bertemu dengan gadis kecil di kota Jiangyang, Lin Dong masih ingat bahwa Tuan-Tuan baru berusia 6 atau 7 tahun. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh hingga usia 12 atau 13 tahun. Tingkat pertumbuhan seperti ini bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Dari tatapan mata yang dalam dan bertanya-tanya yang kadang-kadang ditunjukkan Tuan-Tuan, Lin Dong tahu bahwa gadis kecil itu pasti mengingat beberapa bagian ingatan dari masa lalu. Hanya saja, itu belum lengkap, tidak mungkin membangun gambaran memori yang lengkap. Itu sebabnya dia menunjukkan tatapan bertanya-tanya. Tapi gadis kecil itu tidak berkata apa-apa. Lin Dong tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, saya mengalami sakit kepala yang hebat. Dia berkata bahwa dia tidak akan menanyakan pertanyaan apapun lagi kepada gadis kecil itu. Faktanya, Lin Dong sangat bingung sekarang. Saya tidak hanya berharap gadis kecil itu dapat tumbuh dengan cepat, tetapi juga ingin dia tumbuh secara perlahan. Setelah Tuan-Tuan dewasa dan mengingat masa lalu, dia dapat mengirimnya pulang dan bersatu kembali dengan keluarganya. Tanpa gadis kecil di sisinya, Lin Dong dapat kembali ke alam Singsu kapan saja, menyelamatkan banyak masalah. Tidak harus seperti ini, setiap kali saya kembali, Tuan-Tuan akan menjaga pintu. Tapi setelah sekian lama bergaul, dia juga sangat menyukai gadis kecil yang bijaksana ini,
jadi dia pasti enggan berpisah dengannya begitu saja. Tuan-tuan mengingat keluarganya dan mungkin akan meninggalkannya. Dalam keadaan kusut ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Jangan mengambil inisiatif untuk campur tangan sendiri. Tidak peduli bagaimana perkembangannya di masa depan, saya akan menerimanya dengan tenang. Meski mereka terpisah di dunia sangkar roh, mungkin kita bisa bertemu di domain Linglan di masa depan. Lindong menemani tuan-tuan di dunia sangkar roh dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Cahaya biru muncul di luar dunia Singsu. Itu adalah Lan San, orang kuat di alam dewa klan Lan yang berasal dari wilayah Linglan. Lan San menerima perintah dari kepala keluarga Lan untuk bergegas ke lokasi target, peradaban tingkat ketujuh yang disebut Singsuji. Keturunan langsung dari keluarga yang telah hilang selama sejuta tahun mengirimkan sinyal bahaya dari sana pada saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun ada banyak anggota klan Lan, hanya sedikit yang bisa membangkitkan bakat mereka. Setiap orang tumbuh menjadi tulang punggung keluarga. Pengorbanan anggota klan dengan bakat kebangkitan masih dalam peradaban kecil tingkat ketujuh, dan keluarga pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah menerima pesanan, Lan San segera berangkat. Dengan kekuatan tingkat dewa, tanpa hambatan apapun, kecepatannya tidak terbayangkan. Setelah hampir setahun berkeliling, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Dunia maya bintang sastra tingkat ketujuh. Sesampainya di luar alam Singsu, melihat peradaban di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan mereka, Lan San langsung masuk tanpa ragu-ragu. Dan dia tidak menyembunyikan keberadaan dan auranya sepanjang jalan. Ingat alamat website m42bikuges1/4.com. Menurut pendapatnya, peradaban kecil tingkat ketujuh, bahkan tidak ada alam dewa, itu sama sekali tidak layak untuk Anda perhatikan. Baik manusia atau ras lain, selama ia adalah kehidupan berakal, begitu ia mencapai alam dewa dan memiliki kekuatan ilahi, ia akan sangat berbeda. Kekuatan ilahi adalah kekuatan yang dapat menghancurkan kekuatan suci. Tidak peduli seberapa besar kekuatan sucinya, di hadapan kekuatan ilahi, itu seperti telur yang menghantam batu, dan seseorang tidak boleh melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat alam suci, mereka harus berlutut saat menghadapi alam ilahi. Dalam peradaban yang paling banyak hanya setengah langkah menuju alam dewa, Lan San mengira dia tak terkalahkan. Tidak perlu gemetar ketakutan, hancurkan saja. Meskipun alam dewa setengah langkah juga memiliki kekuatan ilahi, tingkatnya tidak sama dengan alam dewa yang sebenarnya. Satu-satunya perbedaan dari alam suci adalah, jika ada terlalu banyak dewa setengah langkah, mereka tetap akan menjadi ancaman bagi para dewa. Bagaimanapun, dia juga merupakan makhluk dengan kekuatan ilahi. Tetapi 10 atau 8 dewa setengah langkah tidak ada gunanya, setidaknya diperlukan puluhan atau ratusan. Namun, ini hanyalah peradaban tingkat ketujuh. Sebagian besar dari mereka bahkan belum mencapai setengah langkah ke alam dewa. Apakah mungkin ada lusinan atau ratusan? Jawabannya tentu saja mustahil. Oleh karena itu, Blue Mountain tidak perlu khawatir akan terbalik di selokan. Begitu dia datang, dia menunjukkan kekuatannya di alam dewa, dan dia ingin membuat seluruh peradaban jatuh ke dalam ketakutan yang dia bawa kepada mereka. Masuki Blue Mountain di alam Starfight, itu tidak berhenti di tepian, tetapi langsung menuju ke pusat alam Singsu. Daerah pinggiran dihuni oleh kekuatan kecil dan menyedihkan, dan pemahaman mereka tentang alam Starvoid terbatas. Lan San tahu bahwa meskipun dia naik, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Lalu masuk lebih dalam. Sesampainya di lingkaran pusat alam Singsu,
saya mencari tempat untuk belajar tentang peradaban ini. Saat melewati planet kehidupan, aura para dewa yang dikeluarkan Blue Mountain membuat manusia di planet tersebut merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada batu besar yang menekan jantung, sehingga sulit bernapas. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap kosong ke langit. Tubuhnya gemetar tanpa disadari. Itu adalah ketakutan yang datang dari dalam hati. Ini adalah dorongan ibadah yang dimiliki makhluk yang lebih rendah ketika menghadapi makhluk yang lebih tinggi. Setiap planet hidup yang dilewati Blue Mountain, semua makhluk bersujud di tanah. Inilah ketakutan dan keputusasaan yang dibawa oleh alam dewa ke dalam kehidupan biasa. Baik dalam tubuh dan jiwa, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah masuk jauh ke alam Starfield, Lan Xan menemukan sebuah benua. Kekuatan yang dapat menduduki benua pasti jauh lebih kuat daripada kekuatan yang menduduki planet ini. Itu sama di mana-mana, karena sumber daya di benua ini lebih banyak dibandingkan di planet ini. Lan Xan memperkirakan dia seharusnya bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan di benua cepat ini, jadi dia menuju ke daratan. Benua yang dia lihat ternyata adalah benua Simen yang pernah dikunjungi Lindong sebelumnya. Dia juga membunuh orang kuat di alam suci Simen Fugui. Ketika Blue Mountain mendekati benua Simen, ia terhalang oleh tirai tipis. Karena keluarga Simen di benua Simen, setelah Lindong membunuh seorang pria Saint Realm yang kuat, satu-satunya Saint Realm Simen Senghua yang masih hidup segera mengumumkan bahwa dia akan mengaktifkan formasi untuk menutup benua Simen dan tidak mengizinkan siapapun masuk untuk pertama kalinya. Namun, formasi ini tidak berbeda dengan gelembung di depan Lan Xan, pria kuat di alam dewa. Rusak saat disentuh, melihat tirai tipis yang menghalangi jalan di depannya, wajah Lan Xan penuh dengan penghinaan. Apakah ini layak disebut formasi? Benar saja, peradaban sampah hanya bisa menyusun formasi sampah. Sambil mencibir, Lan Xan tidak terburu-buru masuk, tapi mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Bang, tirai tipis yang menutupi benua Simen tiba-tiba meledak dan menghilang sepenuhnya. Di daratan, Simen Senghua, pria kuat di alam suci yang baru pulih dari luka-lukanya di tanah leluhur keluarga Simen, tiba-tiba membuka matanya. Formasi itu hancur, dan dia segera merasakannya. Tubuhnya lenyap seketika. Seluruh orang itu naik ke langit. Dia ingin melihat siapa yang berani masuk ke benua Simen. Apakah menurut Anda keluarga Simen menurun setelah Simen Fugui meninggal? Adakah yang bisa mengetahuinya? Apakah menurut Anda Simen Senghua tidak ada? Namun, saat Simen Fugui baru saja keluar dari kemunduran, tekanan yang mengerikan tiba-tiba turun. Dia langsung mendorongnya kembali. Bang, Simen Senghua terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Apakah ini? Dia menatap ke langit, wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah pertama kalinya Simen Senghua menghadapi aura yang begitu kuat dan menyesakkan. Nafas ini sudah mengandung kekuatan ilahi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Saint Realm. Bahkan Saint King level puncak pun tidak bisa memilikinya. Apakah ini setengah langkah menuju alam dewa, ataukah itu alam dewa yang sebenarnya? Dia mengasingkan diri dan tidak tahu bahwa Lindong mengalahkan Lan Yu dan menyelamatkan alam Xingsu. Kalau tidak, dia mungkin sudah menyerahkan segalanya dan melarikan diri dari benua Simen sejak lama. Dibandingkan dengan hidup Anda sendiri, tidak ada hal lain yang penting. Keluarga Simen telah tiada dan dapat dibangun kembali. Benua Simen telah hilang, dan kita bisa mendapatkannya kembali ketika kekuatan kita pulih. Hanya ketika hidup hilang, tidak ada apa-apa. Ketika dia memikirkan tentang apa yang akan dia hadapi,
Dia adalah pria kuat yang setidaknya setengah langkah ke alam dewa. Si Men Senghua merasa seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Musuh begitu kuat sehingga dia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Saat ini, tidak hanya si Men Fugui yang merasakannya. Semua makhluk di benua Simen merasakan tekanan yang menyesakkan ini. Mereka semua berlutut di tanah dan terus bersujud ke langit, berusaha menghilangkan ketidaknyamanan fisik mereka, tetapi tidak ada gunanya. Dengan menjentikkan jarinya, Lan San menghancurkan formasi yang menyelimuti langit di benua Simen. Kemudian energi mentalnya tersapu. Saya merasakan aura seorang suci. Dia harus menjadi orang terkuat di benua ini. Kemudian dia melepaskan aura tirani milik alam dewa kepadanya, lalu berkata dengan lantang, "Waktuku terbatas, aku akan memberimu waktu 5 detik agar seseorang yang bisa berbicara dengan baik keluar menemuiku, jika tidak mati." Kata, kematian, keluar. Niat membunuh yang dingin langsung menyapu seluruh benua Simen, membuat semua makhluk hidup merinding. Sepertinya dia akan segera mati di saat berikutnya. Ketakutan yang tak terbatas menyelimuti benua Simen. Saat suara aneh datang dari langit, si Men Senghua merasakan aura yang menekannya menjadi rileks. Jangan pedulikan hal lain, segera bangun dan terbang ke udara. Bukankah aku yang bisa berbicara dengan baik di benua Simen? Saya takut jika saya terlambat bertindak, saya akan membuat orang dewasa aneh ini marah. Sebagai orang suci sejati, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Suci, apalagi dewa setengah langkah dengan kekuatan ilahi, atau bahkan dewa sejati. Menghadapi pria sekuat itu, bagaimana si Men Senghua bisa memiliki kekuatan untuk melawan? Kurang dari 3 detik, dia datang ke langit di atas benua Simen. Saya melihat seorang pria yang hanya berdiri tak bergerak, menutupi langit. Terlalu kuat, si Men Senghua merasa kekuatan suci di tubuhnya hampir berhenti bocor dan tidak dapat berfungsi. Seolah-olah suatu saat sungai berarus deras, dan pada saat berikutnya berubah menjadi selokan yang kering dan berbau. Si Men Senghua, sampai jumpa, aku tidak tahu kamu akan datang. Dan aku tidak punya waktu untuk menyambutmu, tolong hukum aku. Si Men Senghua mengepalkan tangannya dan membungkus 90 derajat ke arah itu gunung biru. Dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas benua ini? Lan San memandang si Men Senghua dan bertanya. Tuan, si Men Senghua mudalah yang merupakan pengendali sebenarnya dari benua Simen. Jawab si Men Senghua dengan suara rendah. Dia masih membungkus 90 derajat dan tidak berani bangun tanpa izin. Ceritakan tentang peradaban Anda. Ngomong-ngomong, siapa yang kuat, siapa yang terkuat? Ya, Tuan, si Men Senghua mengatur bahasanya dan mulai memperkenalkan secara singkat alam virtual bintang 7. Pada saat yang sama, saya berpikir dalam pikiran saya. Benar saja, orang dewasa ini berasal dari peradaban lain yang lebih maju, seperti yang dia duga. Tiba-tiba, mata si Men Senghua berbinar. Jika Anda bisa menyenangkan tuannya dan membiarkan dia menerima Anda sebagai adik laki-lakinya, bukankah Anda bisa berjalan menyamping di alam Starvoid mulai sekarang? Lindong dan 6 Raja Suci Agung harus menundukkan kepala bangsawan mereka di hadapannya. Andai saja bisa diapresiasi oleh orang dewasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh Lindong. Beritahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Simen. Si Men Senghua tidak mungkin melepaskan Lindong. Ketika Lindong menindasnya, dia tidak hanya membunuh si Men Fugui, ahli Seinre alam lain selain dia. Hal ini membuat luka yang belum pulih menjadi semakin serius. Si Men Senghua selalu mengkhawatirkan masalah ini. Sepanjang hari aku memikirkan kapan aku bisa membalas dendam.
Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Seorang pria kuat dengan kekuatan ilahi telah tiba di alam Singsu, dan perubahan besar pasti akan terjadi. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini, setelah mendengarkan perkenalan singkat Simen Senghua. Lan San sedikit mengernyit. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, tidak ada orang kuat yang melampaui alam suci di sini, yang terkuat adalah 6 Raja Suci. Tuan, Anda tertawa. Alam Singsu hanyalah peradaban tingkat ke-7. Tentu saja, tidak ada orang kuat yang melampaui alam suci. Tetapi sekarang Anda ada di sini, tuanku. Anda adalah orang terkuat di alam Singsu. Puji Simen Senghua. Setelah Simen Kontinen mengaktifkan formasi dan menerapkan kebijakan blokade, tidak ada sedikit pun informasi yang dapat dikirimkan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di alam Singsu selama periode ini. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang pertarungan antara Lin Dong dan Lan Yu. Mereka tidak tahu kalau Lin Dong kini telah melampaui alam suci dan menjadi idola nasional. Pemilihan benua Simen oleh Blue Mountain juga merupakan suatu kebetulan. Bahkan jika dia secara acak memilih planet hidup, dia masih tahu tentang upaya Lin Dong untuk menyelamatkan alam Singsu. Pada akhirnya, dia memilih benua Simen, di mana 6 Raja Suci tinggal. Lan San berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertemu dengan 6 orang terkuat di alam Starfight terlebih dahulu. Karena kepala keluarga memintanya untuk datang, keturunan langsung klan Lan pasti sudah meninggal di sini. Tapi bagaimanapun juga, itu telah menghilang selama jutaan tahun, dan tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Rahasia peradaban, mereka pasti berada di tangan yang terkuat. Tuan, ini pertama kalinya Anda datang ke alam Singsu dan Anda sangat asing dengan tempat ini. Saya telah tinggal di alam Singsu sejak saya masih kecil dan sangat akrab dengan tempat ini. Tolong izinkan saya untuk memimpin jalannya kamu dan lakukan apapun yang aku bisa. Bisik Simen Senghua, menyarankan. Aku berpikir dengan gugup di dalam hatiku, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Asalkan orang dewasa menyetujuinya, dengan bantuan kekuatannya melampaui alam suci. Bintang dunia maya di masa depan, dia akan menjadi lebih rendah dari 1 orang dan lebih unggul dari miliaran orang. Oke, kalau begitu ikuti aku, bawa aku dulu untuk menemukan 6 yang disebut Raja Suci. Jika kamu melakukannya dengan baik dan memuaskanku, mulai sekarang kamu akan menjadi juru bicara klan Lanku di dunia virtual bintang ini. Lan San setuju. Memang lebih mudah baginya untuk memiliki seseorang yang membimbingnya. Selain itu, ketika klan Lan datang untuk menduduki alam Singsu, mereka juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat setempat, yang dapat menyelamatkan banyak masalah. Ikuti perintahnya. Terima kasih. Tuan, mulai sekarang, saya pasti akan melayani Anda sebagai tuan Anda dan melayani klan Lan sampai mati, kata Simen Senghua dengan lantang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh bersujud di depan Blue Mountain, melakukan penghormatan tertinggi yaitu bersujud ke tanah untuk menunjukkan kesetiaan. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Saya pikir dia, Simen Senghua, juga punya pendukung. Dan dia adalah pendukung paling kuat di alam Singsu. Mulai sekarang, ke-6 Raja Suci harus bertindak berdasarkan ekspresi mereka sendiri. Memikirkan tentang Simen Senghua membuatku bersemangat. Oke, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Pertama, selesaikan hal pertama yang saya minta dari Anda. Ya, Tuan, 6 Raja Suci dari alam Starfight masing-masing mewakili 6 kekuatan utama dari alam Singsu. Namun, mereka semua milik kekuatan yang sama, yaitu Aliansi Suci. Perhentian pertama kita adalah Aliansi Suci. Kita bisa meminta Xuan Yuan Shou, pemimpin Aliansi Suci, salah satu dari 6 Raja Suci,
untuk memanggil 5 orang lainnya, selamatkan kami dari banyak perjalanan. Kalau begitu, pergi saja ke aliansi suci dan pimpin jalannya, perintah Lan San. Ikuti perintahnya, si Men Seng Hua mengobrak-abrik ruang dan bergegas menuju aliansi suci. Lan San mengikuti dengan santai. Setelah beberapa saat, dia merasa ini terlalu lambat. Dia melangkah maju dan meraih si Men Seng Hua. Kamu berjalan terlalu lambat. Datang dan tunjukkan aku arahnya, dan aku akan mengantarmu dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban si Men Seng Hua, dia merobek ruang itu dan menariknya ke dimensi yang lebih tinggi, ruang angkasa. Tepat ketika Lan San dan si Men Seng Hua bergegas ke aliansi suci. Markas besar aliansi suci saat ini, pemimpin aliansi Xuan Yuan Shou sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan 5 wakil pemimpin aliansi lainnya di tingkat Raja Suci. Lin Dong, seorang pria kuat yang telah melampaui alam suci, ada di belakangnya. Tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Xuan Yuan Shou. Bahkan Pang Zong, yang lebih kuat darinya, hanya bisa menuruti perintah. Selama periode ini, Xuan Yuan Shou sering memanggil semua orang untuk rapat. Tujuannya sederhana, mengenai serangan klan Lan, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Lin Dong. Mereka juga harus mempersiapkannya dengan baik. Apa yang Pang Zong dan yang lainnya ingin lakukan adalah meninggalkan pusat alam Xingsu untuk sementara waktu bersama seluruh keluarga dan bersembunyi di tempat paling terpencil. Tunggu ratusan atau ribuan tahun untuk melihat situasinya sebelum kembali. Tentu saja, Anda hanya dapat memikirkannya dalam pikiran Anda, tetapi Anda tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, Anda pasti akan dikutuk dan disingkirkan. Dunia maya bintang sastra tingkat ke-7. Benua Cina Tengah, markas besar Liga Suci. Semuanya, 300 tahun kemudian. Ketika klan Lan menyerang, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Master Lin. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, semuanya akan berakhir dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Selesai berbicara, dia melihat ke arah orang-orang yang diam yang duduk di bawah dan terus berbicara. Menurut catatan sejarah alam Xingsu, ketika 2 peradaban bertemu, tanpa kecuali, yang lebih besar memakan yang lebih kecil, dan yang lebih kuat memakannya. Lemah, tidak ada keraguan bahwa menghadapi peradaban tingkat 9 yang tidak diketahui, kita kecil dan lemah, jadi jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan tersebut. Pada saat ini, Pang Zong tiba-tiba menambahkan, "Pemimpin Xuan Yuan, apa yang Anda katakan memang sangat masuk akal. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa jika Tuan Lin tidak dapat melawan klan Lan, bahkan jika kita bekerja sama, apakah masih ada harapan?" Dengan kemenangan pertama Pang Zong, bicaralah. Yang lainnya melompat keluar satu demi satu. Pemimpin Xuan Yuan benar. Menghadapi invasi peradaban lain, kita harus bekerja sama untuk bertahan melawan musuh asing. Tapi tampaknya apa yang dikatakan saudara Pang tidak salah. Keluarga Lan berasal dari peradaban tingkat 9. Bahkan Tuan Lin bisa tidak melakukannya. Apakah kita benar-benar memiliki peluang? Ya, metode peradaban tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh peradaban tingkat ke-7 kita seluruh Starflight World. Itu akan sia-sia. Ingat situs webnya, m42bikugay1/4i.com. Jangan terlalu khawatir. Saya pikir Tuan Lin seharusnya bisa menghadapi klan Lan. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan telah melampaui alam suci dan mencapai ketinggian dewa setengah langkah. Miliknya, pencapaian di masa depan tidak terbatas. Ini tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Bukannya saya tidak mempercayai Tuan Lin, hanya saja metode peradaban tingkat 9 terlalu menakutkan.
Lin dapat menangani klan Lan dan melindungi alam kekosongan bintang. Namun, setengah langkah ke alam dewa dan benar. Kesenjangan antara alam dewa masih sangat besar membuat kemajuan lebih lanjut dalam 300 tahun ini, dan semua orang pada akhirnya akan mati. Semuanya? Apa yang Anda katakan kepada saya? Apa yang akan terjadi pada keluarga Lan dalam 300 tahun? Kedatangannya, kebanyakan orang pesimis. Bakat Lindong memang sangat kuat. Jika Anda memberinya cukup waktu, saya yakin dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam dewa. Tapi 300 tahun terlalu singkat, sekilas. Meskipun kemajuan Lindong sangat pesat, tidak ada yang berpikir bahwa dia bisa menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam dewa hanya dalam 300 tahun. Jika alam dewa sangat mudah untuk ditembus, alam Xingsu tidak akan seperti sekarang, dan bahkan tidak akan ada alam dewa. Xuan Yuanshou tidak menghentikan diskusi semua orang. Ketika semuanya hampir selesai, dia berbicara, "Saya mengerti apa yang Anda katakan. Tujuan memanggil semua orang ke sini kali ini adalah untuk mendiskusikan cara menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan jika Master Lin kalah dari keluarga Lan, semuanya. Jika Anda punya pendapat, jangan ragu untuk menyampaikannya." Begitu Xuan Yuanshou selesai berbicara, suara Pang Zong segera terdengar. "Pemimpin Xuan Yuan, aku punya usulan. Katakan. Kita harus tetap bersiap. Akan lebih baik jika Tuan Lin bisa memblokir klan Lan. Jika dia tidak bisa, kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar." "Menurutmu retret kita seharusnya begitu?" tanya Xuan Yuanshou. "Kumpulkan keturunan langsung paling potensial dari kekuatan besar dan kirim mereka ke tempat paling terpencil di alam bintang. Bahkan jika Lord Lin tidak dapat menghentikan mereka, kita semua dapat memiliki harapan dan tidak kehilangan akar kita." Oleh sebagian besar orang yang hadir, dan beberapa langsung menggemakannya. "Saudara Pang benar, jika tidak ada yang bisa menghentikan invasi klan Lan, kita harus meninggalkan harapan, kan?" "Saya setuju dengan rencana ini, saya juga setuju, makhluk. Saya sedang memikirkan tujuan kata-kata Pang Zong. Jika Anda benar-benar hanya ingin menaruh harapan pada kekuatan besar, ini adalah saran yang bagus. Tapi bagaimana jika Pang Zong punya motif tersembunyi?" Berdasarkan pemahaman Xuan Yuanshou tentang Pang Zong, dia adalah seorang egois, dan tidak mungkin dia mati dengan murah hati demi alam Xingsu. "Saya pasti akan menemukan cara untuk keluar." Xuan Yuanshou khawatir. Akankah Pang Zong memindahkan para elit keluarga Pang terlebih dahulu, sehingga dia tidak perlu khawatir dan bisa pergi dengan tenang kapan saja? Kemungkinan ini sangat tinggi. Keahlian tempur seorang prajurit puncak tingkat Saint King tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri dari medan perang. Adapun orang lain, sepertinya aku juga punya ide ini. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Saya harus meminta pendapat Tuan Lin. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling banyak bicara di alam Xingsu, di tempat. Dia bilang dia ingin bertanya pada Lindong, sebenarnya dia tahu. Tidak mungkin bagi Lindong untuk memperhatikan masalah sepele seperti itu. Pinjam nama Lindong, itu juga untuk membungkam semua orang. Pemimpin aliansi Xuan Yuan, tidak perlu mengganggu Guru Lin karena masalah kecil ini. Dia juga memanfaatkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan. Kami tidak dapat membantu, dan kami tidak dapat menimbulkan masalah, kan? Sejak itu Tuan Lin telah menyerahkan masalah ini pada alam Xingsu. Aku akan menanganinya untukmu. Lalu kamu berhak memutuskan segalanya, kata Pang Zong dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku sudah mengutuk ibuku di dalam hatiku. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Xuan Yuanshou? Dia hanya ingin menggunakan Lindong untuk menekannya. Saya rasa tidak perlu memberitahu Tuan Lin. Dia berpacu dengan waktu untuk berlatih, tapi kita menyebabkan masalah baginya.
Bukankah kita terlalu bodoh? 6 Raja Suci berdiri. 4 ahli tingkat Saiyan King lainnya semuanya cenderung mendengar kata-kata Pang Zong. Elit perlu dipindahkan, tapi jangan beritahu Lindong. Hal ini terkait dengan kelanjutan keluarga besar. Tidak mungkin jika mereka tidak berkontribusi. Kamu tidak tahu sesuatu. Meskipun Tuan Lin telah menyerahkan urusan alam Singsu kepadaku, dia juga mengatakan bahwa jika alam Singsu membuat keputusan besar, dia harus diberitahu. Aku tidak berani menentang keputusan Lin. Keputusan, Tuan, jika ada di antara Anda yang berani, jika Tuan Lin bertanya tentang hal itu di masa depan, bagaimana kalau mengambil tanggung jawab? Suan Yuan Shou mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang terus menjawab panggilan itu. Candaan, Lindong, ahli alam dewa setengah langkah, memberitahuku. Siapa yang berani melanggarnya? Bukankah ini tindakan mencari kematian? Meskipun mereka semua merasa keaslian kata-kata Suan Yuan Shou masih dipertanyakan. Tapi tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung Lindong. Setelah taruhannya hilang, apakah Anda ingin terus nongkrong di alam Singsu di masa depan? Tidak ada yang mengatakan apapun, melihat tujuannya tercapai. Suan Yuan Shou hendak berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa ada 2 orang lagi di tempat kejadian? Yang satu duduk di kursi kosong dengan kaki di atas meja konferensi, sementara yang lain berdiri di belakangnya. Suan Yuan Shou mengira dia sedang berhalusinasi. Dia menggosok matanya kuat-kuat untuk memastikan penglihatannya benar. Wajahnya langsung menjadi gelap. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pang Zong dan yang lainnya mendengar suara itu dan berbalik mengikuti pandangan Suan Yuan Shou. Tampak di mata saya seorang asing duduk di sana. Orang yang berdiri di belakangnya tampak familiar. Semua orang tiba-tiba kaget. Siapa orang ini? Kapan kamu datang? Mengapa mereka tidak mengetahuinya? Lan San mengikuti bimbingan si Men Seng Hua dan segera tiba di markas besar Aliansi Suci yang terletak di benua Cina Tengah. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Beberapa ahli tingkat Raja Suci termasuk Suan Yuan Shou dan Pang Zong. Bagaimanapun, alam para dewa jauh lebih kuat daripada alam para suci. Sesampainya di markas besar Aliansi Suci, kekuatan mental Lan tersapu dan 6 aura kuat ditemukan. Dia pasti orang yang dikatakan si Men Seng Hua, 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King di alam Singsu. Lan San menunjukkan senyuman, sepertinya saya beruntung. 6 Raja Suci semuanya ada di sini, ini menghemat banyak waktu. Dia memimpin si Men Seng Hua ke tempat di mana Suan Yuan Shou dan yang lainnya bertemu. Baru setelah dia duduk di kursi kosong, Suan Yuan Shou melihatnya. Dapat dilihat betapa besarnya kesenjangan antara alam suci dan alam ilahi. Jika Lan San ingin mengambil tindakan terhadap Suan Yuan Shou dan yang lainnya, ini pada dasarnya adalah penjualan kilat, tidak ada hal lain yang akan terjadi. Kamu terus mengobrol. Aku akan datang dan mendengarkan dengan santai. Itu tidak akan mempengaruhi kamu, kata Lan San dengan sudut mulut terangkat dan tersenyum. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Suan Yuan Shou bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja dia tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Untuk dapat melewati 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King di alam bintang Void dengan begitu tenang. Mungkinkah orang awam bisa melakukannya? Tapi Suan Yuan Shou tidak bisa memikirkan apapun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Kapan karakter seperti itu muncul di alam Singsu? Atau seseorang seperti Lindong memiliki kekuatan melebihi level Raja Suci? Atau dia punya kemampuan khusus untuk menyembunyikan auranya sendiri? Suan Yuan Shou lebih suka orang ini yang terakhir. Kamu akan tahu siapa aku nanti.
Sekarang aku hanya ingin mendengar kamu melanjutkan pembicaraan tentang topik yang baru saja kamu bicarakan. Jelas dia sangat tertarik dengan topik yang baru saja dibicarakan oleh beberapa raja suci. Sebab, ada dua nama kunci dalam topik tersebut yang membuatnya tertarik. Klan Lan, bukankah ini keluargaku sendiri? Dan Tuan Lin, mereka yang bisa disebut dewasa oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King setidaknya sudah setengah langkah ke alam dewa. Tampaknya si Men Senghua tidak mengetahui segalanya tentang alam Xingsu. Ini normal, si Men Senghua tidak memiliki kekuatan itu. Secara alami, mustahil untuk mengetahui rahasia utama dunia Starfleet. Xuan Yuan Shou tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Lalu dia menatap orang di belakangnya. Dia hanya merasa orang ini tampak familiar. Hanya ada begitu banyak alam suci di alam Xingsu. Meskipun ada pula yang mundur sepanjang tahun. Tapi sebagai pemimpin aliansi suci, Xuan Yuan Shou harus mengetahui semuanya. Saya tahu setidaknya sebagian besar dari mereka. Orang di depannya sangat familiar baginya, teringat sedikit. Xuan Yuan Shou ingat identitas orang ini. Tidak banyak orang kuat setingkat suci di alam Xingsu. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mencapai level orang suci sejati. Si Men Senghua adalah salah satu veteran pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati di alam Xingsu. Anda adalah si Men Senghua, nenek moyang keluarga si Men. Tolong jelaskan kepada saya, apa yang terjadi? 5 raja suci lainnya semuanya mengarahkan pandangan mereka pada si Men Senghua. Menunggu penjelasannya. Namun, si Men Senghua tetap diam. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengikuti Lan San. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pemimpin aliansi suci? Terjadi keheningan beberapa saat, Lan San mengancam lagi. Saya mengatakannya lagi, lanjutkan topik yang baru saja Anda bicarakan. Namun, ancaman ini sama sekali tidak berguna bagi Xuan Yuan Shou dan yang lainnya. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu identitas orang di depan Anda. Bagaimana Anda bisa berminat untuk terus mengobrol? Tolong beritahu kami identitas Anda dan tujuan datang ke sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengundang Anda keluar. Hanya karena kamu ingin mengajakku keluar? Lan San mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci dari alam Xingsu. Siap untuk mengambil tindakan dan memberi mereka pelajaran yang mendalam. Tiba-tiba pembicaraan berubah. Karena kamu sangat ingin mengetahui identitasku. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Katakan padaku, orang yang baru saja kamu bicarakan adalah klan Lan dari peradaban tingkat 9 Linglan Domain, kan? Lan San bertanya. Xuan Yuan Shou tidak tahu bagaimana pihak lain mengetahui tentang klan Lan, tapi dia tetap menjawab dengan jujur, ya. Dan mendapatkan jawabannya, Lan San menunjukkan senyuman bercanda lagi. Kaki yang semula berada di atas meja pun ikut bergerak mundur. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kalian semua dengarkan, saya adalah keturunan langsung klan Lan di domain Linglan peradaban tingkat 9 di Blue Mountain. Saya menerima perintah dari Master Keluarga dan datang ke alam Starfleet untuk menyelidiki penyebab kematian Lan Yu, keturunan langsung klan Lan yang menghilang jutaan tahun yang lalu. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan saya untuk mengklarifikasi masalah ini, menemukan pembunuhnya, dan kemudian menyerah kepada klan Lanku. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mati, bersama dengan status keluargamu dan peradaban kecil tingkat ke-7 ini, itu akan hancur total. Setelah selesai berbicara, abaikan ekspresi ngeri di wajah Xuan Yuan Shou dan lainnya. Momentum milik alam para dewa dilepaskan, seluruh ruangan langsung dipenuhi aura keputusasaan.
Kata-kata Lansan bagaikan guntur di tanah. Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan 6 ahli tingkat Shen King lainnya dari alam Xingsu terkejut dan pusing. Di saat yang sama, ada gelombang besar di hati saya. Lansan, keturunan langsung dari klan Lan, saya merasa kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Lindong. Hampir sulit bagi kekuatan suci di tubuhnya untuk beroperasi. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di alam para dewa. Tidak mungkin orang sekuat itu ada di alam Xingsu. Jadi apa yang dia katakan itu benar, ini adalah bagaimana melakukannya. Semua orang panik, klan Lan datang ke alam Star Void 299 tahun sebelumnya. Menghadapi pria kuat sejati di alam dewa, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan? Kami masih berdiskusi sekarang, jadi kami tidak bisa menaruh semua harapan kami pada Lindong. Itu tidak lagi diperlukan, masih ada pertanyaan. Bukankah Lindong mengatakan bahwa domain Linglan dari peradaban tingkat 9 jauh dari alam Xingsu, dan keluarga Lan membutuhkan 300 tahun untuk mencapai alam Xingsu? Mengapa anggota klan Lan tiba hanya dalam 1 tahun? Apa yang salah di sini? Apakah Lindong berbohong untuk menstabilkan semua orang? Atau apakah dia salah menilai kecepatan orang yang kuat di alam dewa? Sekalipun itu salah perhitungan, perbedaannya tidak terlalu besar, bukan? Ada perbedaan 300 kali lipat antara 1 tahun dan 300 tahun. Beberapa dari mereka sudah merasa bahwa Lindong sengaja menipu semua orang. Tujuannya adalah untuk menstabilkan kekuatan alam Xingsu, dan kemudian dia bisa melarikan diri dengan tenang. Mungkin Lindong telah meninggalkan alam Xingsu sekarang dan menemukan sudut terpencil untuk bersembunyi. Tidak mungkin orang kuat dari klan Lan tinggal di alam Xingsu selamanya. Begitu mereka pergi, Lindong setengah langkah menuju alam dewa. Anda masih bisa hidup bahagia, untuk sesaat, bahkan Xuan Yuan Shou pun berpikir demikian. Namun kemudian hal itu dibatalkan, Xuan Yuan Shou telah melakukan kontak dengan Lindong. Dilihat dari pengalaman yang dia kumpulkan setelah hidup bertahun-tahun, Lindong tidak terlihat seperti tipe penjahat yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Jika itu adalah seorang egois seperti Pang Zong, dia pasti akan melakukan ini tanpa ragu-ragu. Kata-kata Lindong, Xuan Yuan Shou selalu merasa hal itu tidak mungkin. Bersambung.